Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Kembali saya coba untuk membahas lagi ya. Kita membahas yang swing tadi yang oke, ketahanan tadi minimal ya, saya catat dulu ketahanan lebih dari 50.000 ya. Kita misalkan buat 60.000. Kemudian target kita buat 4.000. Stop loss kita buat ini 8.000 ya, sorry. Stop loss kita buat 6.000. Sudah. Tinggal strategi entry-nya. Tinggal strategi entry-nya ya. Untuk lot ya silakan dihitung dengan banyak cara, banyak strategi yang bisa kita lakukan, apakah dengan membagi dengan ketahanan atau bisa dengan prosentase, boleh saja ya. Kita batasi angkanya di sini 6.000. Kemudian kita manfaatkan misalnya 5% dari modal, maka kalau kita hitung nanti seperti ini ya. Kita boleh menggunakan 2%, 3%, 4%, ya silahkan, itu adalah pilihan ya. Kalau kita suka dengan 1%, cocok 1% dan itu kita anggap sebagai lot yang aman bagi kita, ya sudah, tidak masalah ya. 5% kali modalnya ya, modalnya kita misalkan ketahanan berapa ya, nanti kita hitung. 5% ini 5% dari modal tentunya ya. Nah sekarang kita contohkan dulu. Saya contohkan misalnya modalnya 10.000 ya, modal 10.000. Apakah bisa ya? Bisa saja. Saya contohkan ini 5% dari 10.000 dolar, maka akan ketemu 500 ya, ketemu 500. Kalau kita menggunakan 5% berarti 500. Boleh 5%, 10% juga boleh saja ya. Silahkan nanti diatur sesuai dengan tingkat kerelaan kita atau tingkat target kita. Sehingga kalau kita menggunakan seperti ini, misalkan 5% saja dari modal, maka kita bisa membagi dengan ketahanan kita atau dengan batasan risiko kita dan 6.000. Nah, di sini akan ketemu lotnya nanti. Dibagi dengan 6.000. Oh, sorry ya, 500 ya. Dibagi dengan 6.000. Nah, ini lotnya adalah 0,08. 0,08 atau kita bisa bulatkan 0,1 juga boleh. 0,1. Lotnya 0,1. Sehingga kalau menggunakan lot 0,1 nanti targetnya adalah 8.000 ya. Potensi keuntungan adalah 800 dolar. Potensi kerugian adalah 600 dolar di dalam 1 bulan. Kalau 1 bulan 800 dolar, maka nanti kita bisa dapatkan prosentasenya ya. 800 kita bagi dengan modalnya 10.000, kita kali dengan 100. Nah, 8% 1 bulan. Artinya hampir sama ya. 8% per bulan. Sudah lebih dari cukup ya. Karena kemarin kita buat yang realistis itu 5-20%. Kalau pengen lebih tinggi lagi, ya silakan dinaikkan resikonya. Nanti resiko naik 10% misalnya, nanti juga potensinya makin naik, makin bertambah. Tinggal kita mau suka yang mana, tinggal kita cocok yang mana. Cocok itu satu sesuai dengan yang ada di hati kita. Yang kedua, realistis, kita ini bisa ndak, waktu saya bisa ndak dengan cara seperti ini, cocok ndak dengan saya, nanti silakan disesuaikan. Nah, apakah kalau menggunakan swing ini kita bisa recover? Bisa saja ya, tetapi kan sudah kita ukur ya dengan jarak yang cukup jauh dengan target yang sekian ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya, kita coba lihat dengan menggunakan swing trading. Time frame kita naikkan jadi D1 ya. Scalping day trading itu tentu beda ya. Scalping kita lebih rendah time frame-nya. Sedangkan day trading itu juga masih lebih kecil ya, di atas dari
swing, di atas dari scalping, di bawah swing. Kalau swing kita gunakan minimal D1 dan kita bisa menggunakan W1 kalau kita memang jangka panjang. Di time frame D1 nanti kita juga bisa baca di situ ya. Swing, namanya swing, sekali lagi manfaatkan ayunan ya. Ayunan di mana? Karena swing ini sekarang posisi di tengah, maka tidak bisa kita gunakan swingnya ya, kecuali nanti bergerak turun mendekati support di sini. Nah, kalau sudah mendekati support boleh. Kalau masih belum mendekati support dan belum ada tanda-tanda market itu menyentuh di level sebelumnya, maka tidak bisa. Ini namanya satu tren, masih berada di area tren, dan kita bisa justru mengambil ikut follow trend ketika nanti mencoba untuk kembali retest tapi tidak mampu ya. Jadi ini bagian dari retest. Trennya kuat turun, kemudian ini mencoba naik atau menguji levelnya. Levelnya di mana? Ini sebelah kiri ini, kalau kita tarik jadi level ini. Menguji levelnya. Sehingga kalau tidak mampu maka ada peluang untuk bergerak turun lagi. Harusnya ngambilnya di sini. Di candle-candle yang sudah tidak mampu bergerak naik dan mulai berubah warna merah-merah. Nah, swing yang lain saya contohkan misalnya ketika dia bergerak naik dan turun mendekati sama ya, mendekati sama atau pergerakannya mendekati sama di bawah atau di atas. Tentu yang kita perhatikan bukan hanya level, bukan hanya karakter, tapi juga rata-rata ya, pergerakan rata-ratanya. Nah, perhatikan di sini ada level, misalkan di sini ada banyak level, ada banyak level di sini. Ada 1, 2, bahkan sebelah kiri ada juga ini. Ini level semuanya. Kita tarik seperti ini. Kemudian setelahnya kita lihat dia sudah tidak mampu ya, dia bergerak turun, puncaknya di sini ya, puncaknya di bawah. Di sisi supportnya dia sudah berat ya. Di sisi supportnya dia sudah berat untuk kembali ke bawah sehingga mulai berubah warna ya, berubah arah. Maka untuk entry-nya boleh di sini. Ya, sudah berada di area support yang kuat, kemudian walaupun tidak ada rejeksi, tapi di situ ada perubahan warna dan perubahan warnanya cukup signifikan pengaruhnya terhadap candle sebelumnya. Sehingga di hari esoknya, hari sesudahnya setelah ada konfirmasi, baru kita masuk posisi buy di situ. Karena ini bukan trading harian, maka berlaku target dan resikonya ya. Tadi di oret-oretan kita targetkan 8.000 targetnya. Atau kita bisa targetkan di levelnya. Levelnya itu di sini boleh. Atau di swingnya namanya. Atau di sini yang terdekat. Tentu tidak hanya swing, tetapi juga kemampuan sesuai dengan waktunya, waktu alokasinya. Tadi targetnya adalah 8.000. 8.000 itu cuma segini. Nah, di level di sini. Nih targetnya. Boleh di swingnya, tapi lihat kalau kita hanya mengalokasikan waktu 20 hari kerja, maka kita ukur kemampuannya. Sehingga targetnya 8.000 itu di area ini ya. Kurang naik. Naik dikit. Minimal 8.000-an atau 7.000 sekian juga boleh. Oke, 8.000 kita ukur di sini. Kemudian ini target sudah kita tentukan di sini ya. Target sudah kita tentukan. Nah, sekarang kita menentukan batasan resikonya ya. Sudah kita sampaikan kita tidak menggunakan 1:2, tapi lebih di atas ya. 1:1 sekian ya. Tadi ada 8.000, ada 6.000, sehingga target kita 8.000 ya. Kemudian resikonya adalah 6.000. Resiko 6.000 itu di sini. Nah, kira-kira di sini. Nah, disinilah kira-kira 6.000 itu. Dari titik entry-nya kita tempatkan untuk targetnya dan resikonya ya. 5.000 sekian, 6.000 sini.